Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer resmi ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus OTT pengurusan sertifikasi K3. Noel dan beberapa orang lainnya ditampilkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jumpa pers. Ini tentu sangat mengagetkan. Kita tahu bagaimana sepak terjang Noel ketika di media sosialnya, bagaimana dia seolah-olah begitu tegas, begitu keras kepada pengusaha-pengusaha, terutama dalam beberapa waktu terakhir ketika mengurus kasus penahanan ijazah. Tetapi ternyata pada akhirnya kita semua tahu Noel yang ketika belum menjabat dia selalu berteriak-teriak muak dengan koruptor, muak dengan korupsi, tetapi pada akhirnya dia sendiri baru menjabat belum genap 1 tahun justru kena OTT KPK. Ini tentu sangat ironis sekali mengingat apa yang dia katakan selama ini ternyata tidak lebih hanya pepesan kosong belaka. Ketika dia diberikan amanah, diberikan jabatan, ternyata dia justru menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri. Kalau kita mengikuti perjalanan Noel ini memang sangat unik, teman-teman. Jadi dia, kalau kita lihat dari pemberitaan, dulunya adalah seorang ojek online. Meskipun dalam tanda kutip, dulu itu punya background seorang aktivis. 2016 itu mendirikan Joman. Kemudian di 2019 dia totalitas mendukung Presiden Jokowi di Pilpres 2019. Noel ini sempat juga di 2023 menjelang 2024 itu dia sempat menyatakan dukungannya untuk Ganjar Pranowo. Namun tidak selang berapa lama tiba-tiba putar arah dan memutuskan untuk mendukung Prabowo Gibran. Dan memang dari situlah akhirnya ketika Prabowo Gibran berhasil memenangkan Pilpres, dia memperoleh jabatan Wakil Menteri Tenaga Kerja. Dan tentu kita masih ingat juga bagaimana heroiknya ketika dia membela hak-hak karyawan di kasus penahanan ijazah di salah satu perusahaan di Surabaya, yang waktu itu dia datang bersama Cak Ji, Wakil Wali Kota Surabaya. Begitu heroiknya dia berkata, dia memperjuangkan hak-hak mantan karyawan yang ijazahnya ditahan. Dan pada akhirnya memang itu berhasil. Maka dari itu sejak saat itu seingat saya, sepengetahuan saya, itu dia rutin melakukan sidak-sidak ke banyak perusahaan yang melakukan penahanan ijazah. Kita juga tahu bagaimana heroiknya dia waktu PT Sritek itu akan dipilotkan dan dia tampil ke depan atas nama ribuan karyawan seolah-olah meyakinkan bahwa pemerintah pasti akan turun tangan dan menyelamatkan, walaupun pada akhirnya ya kita tahu bahwa itu tidak terjadi. Namun memang apa yang disampaikannya itu selalu meledak-ledak. Bahkan Menteri Tenaga Kerja Yasirli itu pemberitaannya kalah jauh dari Noel ini, karena memang Yasirli sebagai seorang menteri itu justru dia tidak terlalu aktif dalam menampilkan kegiatannya. Satu hal yang menggelitik teman-teman, kadang Noel ini ketika melakukan sidak ataupun ketika bertemu dengan pengusaha-pengusaha, dia selalu memakai baju atau memakai seragam yang banyak emblem-emblemnya, yang menegaskan bahwa dia ini seorang wakil menteri yang mewakili negara. Jadi benar-benar dengan posisinya itu sangat powerful sekali. Tetapi tidak ada gunanya semua itu ketika tiba-tiba dia dikabarkan kena OTT KPK, dan hari ini secara resmi dia ditampilkan di depan media mengenakan baju orange. Apalagi sehari sebelumnya, kemarin kita tahu bukti-bukti termasuk ada motor Ducati, kemudian beberapa mobil mewah itu ditampilkan semua. Dan kita pun geleng-geleng kepala, ternyata Noel itu seolah seperti dalam tanda kutip, menurut saya ya, ini seperti balas dendam ketika mungkin masa lalu dia dalam ekonomi kurang baik, ketika mendapatkan jabatan dan ada celah yang dia bisa manfaatkan, dia memalak perusahaan-perusahaan yang sedang mengurus sertifikasi
K3. Dan ini sangat memalukan, juga sangat memprihatinkan. Bagaimana mungkin seorang wakil menteri yang notabene itu adalah representasi dari pemerintah justru memalak perusahaan-perusahaan. Seharusnya seandainya memang perusahaan itu dalam sertifikasi K3-nya itu bermasalah, bagaimana caranya itu supaya mereka memperbaiki dan memenuhi persyaratan, bukan justru malah dipalak kemudian itu dikasih kelonggaran. Dan ini memang dalam tanda kutip bisa jadi ada dua sisi. Bisa jadi juga perusahaan dan Noel itu sama-sama win-win solution, atau memang Noel itu memanfaatkan jabatannya untuk menekan perusahaan-perusahaan tersebut dan akhirnya dia bisa mengambil keuntungan dari situ. Ini tentu pelajaran yang sangat mahal sebab Presiden Prabowo sedang membangun iklim investasi di Indonesia di tengah lesunya ekonomi, di tengah isu perang dagang, supaya perusahaan-perusahaan asing atau investor-investor asing mau datang ke Indonesia dan menanamkan investasinya di Indonesia. Tetapi dari pihak pemerintahannya sendiri, dalam hal ini dari Kementerian Tenaga Kerja, justru malah wakil menterinya yang melakukan pemalakan. Tentunya ini dengan seluruh tim yang ada di situ yang terlibat ya, ada banyak orang yang ditampilkan oleh KPK, dan tentunya ini menjadi PR besar bagi pemerintahan Prabowo. Kita apresiasi KPK yang berani mengambil tindakan tegas atas kasus pemalakan ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar. Kejadian OTT Noel ini menjadi semacam pembenaran sebuah diksi lama bahwa orang-orang di luar pemerintahan ketika mereka galak mengkritik orang-orang di pemerintahan, bisa jadi ketika dia menjabat pun dia juga akan melakukan hal yang sama. Dan ternyata ini terjadi pada Noel. Bagaimana dia waktu di luar itu begitu keras, begitu ganas mengkritik, menyerang, melawan, bahkan muak dengan koruptor, tetapi ketika dia di dalam, dia pun sama saja seperti itu. Dan ini tentu menjadi keprihatinan. Namun kita tidak boleh skeptis bahwa masih ada orang-orang baik, orang-orang yang amanah, orang-orang yang benar-benar berbuat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.